Oke, sekarang kita belajar tentang bentuk akar ya, teman-teman. Nah, jadi jika sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bentuk pangkat, sebenarnya ada hubungannya dengan bentuk akar ini. Misalkan kita punya 3 pangkat 2 ya. Ini kan berarti 3 dikali 3. Hasilnya berapa, teman-teman? Ya, 9. Nah, jadi kita bisa tulis akar dari 9 itu adalah berapa? Adalah 3. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalkan 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4, ya kan? Berapa hasilnya? 16. Nah, jadi kita bisa tulis akar dari 16 itu adalah berapa? Ya, 4. Oke. Nah, kalau misalkan pangkatnya 3 gimana? Misalkan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2, berarti kan 8. Ya. Nah, kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini nilainya berapa? Nilainya 2, akar pangkat 2 ya. Nah, kalau akar pangkat 2 nggak ditulis 2-nya nggak apa-apa gitu, teman-teman. Paham ya? Jadi akar pangkat 2 dari 9 itu bisa ditulis, nggak usah ada 2-nya gini. Nah, ini nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Oke? Jadi khusus untuk akar pangkat 2, 2-nya nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau untuk 3 dan yang lebih besar daripada itu harus ditulis. Ya. Nah, bentuk umum dari bentuk akar itu adalah gini, teman-teman ya. Akar pangkat n dari a. Ya. Di mana a-nya ini dinamakan radikan ya. Kemudian n-nya ini adalah indeks ya. Indeks. Nah, ini bacanya gimana? Jadi ini bacanya akar pangkat n dari a. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi misalkan kita mau cari akar pangkat 5 dari 32. Nah, ini gimana? Nah, jadi teman-teman cari bilangan ya yang sama, dan kalau dikalikan berulang sebanyak 5 kali ya. Nah, ini hasilnya 32. Nah, berarti berapa bilangannya? Ya, bilangannya adalah 2. Ya. Nah, jadi A-nya ini sama dengan 2. Jadi ini hasilnya 2. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bisa menyatakan bentuk akar ini dalam bentuk pangkat, ya. Caranya gimana? Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya, di sini. Jadi misalkan kita punya akar pangkat n dari a, ya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat pecahan ya, teman-teman. Jadi kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat berapa ini, teman-teman? Pangkat 1. Nah, ini bisa kita tulis jadi a pangkat 1 per n ya. Jadi satunya di sini kita taruh di pembilang ya. Kemudian n-nya di sini kita taruh di penyebutnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, teman-teman. Akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, ya mirip ya. Jadi ini a pangkat m per n. Nah, sekarang kita coba latihan. Misalkan kita punya akar pangkat 2. Nah, ini kalau dijadikan bentuk pangkat gimana? Nah, tadi kalau nggak ditulis berarti nilainya berapa? Nilainya 2. Nah, ini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat berapa? Pangkat 1. Sehingga ini bisa ditulis jadi 2 pangkat 1 per 2. Ya. Nah, kemudian untuk bentuk ini, akar misalkan 3 pangkat 4 ini 3. Jadi 3 pangkat berapa ini? Ya, 4-nya di pembilang sini ya, 3-nya di penyebut.
Nah, sampai sini udah paham ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya ya.